menceritakan kepada seluruh warga SMA Negeri Banten mengenai kerajaan Islam di Banten. Yuk ikutin kita. Apa aku mau nanya? Boleh tahu gak namanya siapa? Nabila, kelas 11 bahasa. Tahu gak sih salah satu peninggalan kerajaan Banten? Kalau nggak salah Danau Taskardi bukan? Benar gak ya? Terima kasih kak. Oh kak, mau tahu nggak namanya siapa sama kelas mana? Nama saya Fitra Perdana Mawari. Saya lagi menjawab tadi. Tahu nggak sih salah satu peninggalan kerajaan Islam di Banten? Masjid Agung Banten. Nggak tahu. Oh yaudah, makasih kak. Benar gak ya kira-kira jawaban mereka? Kita tanya langsung ahli sejarah untuk menjawab pertanyaannya tadi ya guys. Seperti yang kita tahu, peninggalan kerajaan Banten itu ada banyak sekali. Yang pertama ada Danau Taskardi, yang kedua ada Keraton Kaibon, yang ketiga ada Benteng Spilwiji, keempat ada Masjid Agung Banten, yang kelima ada Vihara, yang keenam ada Keraton Surosowan, yang ketujuh ada Meriam KL Abu. Danau Taskardi bukan? Benar. Masjid Agung Banten. Nggak tahu. Kakak mau nanya dong, kakak namanya siapa dari kelas berapa? Saya Pratama dari kelas bahasa. Kakak tahu gak sih salah satu raja dari kerajaan Banten? Tahu Siapa? Sultan Ageng Kertajaya. Oh iya, itu makasih ya. Kakak, sebelumnya aku mau tahu, kalian tahu nggak sih kerajaan yang kalian tahu tentang Banten? Kesultanannya, terus nama-nama rajanya. Mau disebutin nama rajanya? Oh, Pangeran Ratu sama Maulana Yusuf. Siap. Terima kasih. Iya. Dadah. Benar gak ya kira-kira jawaban mereka? Kita tanya langsung ahli sejarah untuk menjawab pertanyaannya tadi ya guys. Nama raja-raja kerajaan Banten ada Maulana Hasanuddin, ada Maulana Yusuf, ada Sultan Abdul Alma Ali, ada Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abdul Al Fatih. Sultan Ageng Kertajaya. Oh, Pangeran Ratu Sama Maulana Yusuf. Siap. Halo Kak, namanya siapa? Sylvie, Dari kelas apa? 11 IPS 2. Tahu nggak sih sejarah singkat kerajaan Banten? Kalau setahu aku sih waktu itu Sunan Gunung Jati itu berhasil menguasai wilayah Banten. Terus karena itu jadi kerajaan tersebut berkembang jadi kerajaan Islam. Benar gak ya kira-kira jawaban mereka? Kita tanya langsung ahli sejarah untuk menjawab pertanyaannya tadi ya guys. Pada awalnya, penguasa Pajajaran termasuk menjalin kerjasama dengan Portugis untuk membantunya dalam menghadapi orang Islam di Jawa Tengah yang telah mengambil alih kekuasaan dari tangan-tangan raja-raja bawahan Majapahit. Namun, sebelum Portugis sempat mengambil manfaat dari perjanjian dengan mendirikan pos perdagangan, pelabuhan Banten telah diduduki oleh orang-orang Islam. Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten pada 1525 sampai 1526 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Tregono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau setahu aku sih waktu itu Sunan Gunung Jati itu berhasil menguasai wilayah Banten. Terus karena itu jadi kerajaan tersebut berkembang jadi kerajaan Islam. Kalau boleh tahu, kakak namanya siapa dan kelas berapa? Oh, nama aku Grani Steven Kokonatris. Aku di 11 IPS 2. Kakak tahu gak sih kerajaan Banten didirikannya pada tahun berapa? Kalau nggak salah sih, setahu aku ya, ini nggak tahu salah atau benar, 1887, pokoknya 1800 hampir menyentuh ke 900. Tapi nggak tahu sih itu. Udah. Oh oke, makasih kak. Ya, siap. Benar gak ya kira-kira jawaban mereka? Kita tanya langsung ahli sejarah untuk menjawab pertanyaannya tadi ya guys.
Sejarah berdirinya Kesultanan Banten berawal pada tahun 1525 sampai 1526. Kalau nggak salah sih, setahu aku ya ini nggak tahu salah atau benar, 1887, pokoknya 1800 hampir menyentuh ke 900. Kakak boleh nanya nggak? Boleh. Mau tahu namanya siapa? Naila dari IPA 5. Oke. Aku mau nanya, kakak tahu gak sih di mana letak wilayah Kerajaan Banten? Di Jakarta. Bener gak ya? Hai Kak, Halo, boleh tahu nggak nama siapa? nama aku Aiwan. Tahu gak sih letak di mana Kerajaan Banten itu berada? Di ujung Pulau Barat. Oh, aku Putra Dari kelas? PS2 11 Putra Saika Putra Dari kelas? PS3. Aku mau nanya kayak, tahu gak sih di mana letak Kerajaan Banten? Oh, letaknya di enggak, bentar. Udah lupa ini soalnya. Oh. Oh. Yang setahu kalian aja di mana? Itu di Banten. Di mana, Blake? Di Banten. Di Banten. Benar gak ya kira-kira jawaban mereka? Kita tanya langsung ahli sejarah untuk menjawab pertanyaannya tadi ya guys. Berdirinya Kesultanan Banten berawal pada tahun 1525 sampai 1526. Saat itu Sunan Gunung Jati berhasil menguasai wilayah Banten. Sejak saat itulah Kesultanan Banten tumbuh dan menjadi kerajaan Islam yang berpusat pemerintahannya terletak di ujung barat Pulau Jawa. Jakarta. Di ujung Pulau Barat. Di Banten. Di mana, Blake? Di Banten. Di Banten. Kakak namanya siapa? Dari kelas aja. Namanya? Tahun ya juga. Kamu dari kelas? Bahasa. Tahu gak sih apa penyebab kerajaan Banten runtuh? Karena diadu domba? Iya gak sih? Ada yang lebih jelasnya nggak? Kalau nggak salah karena diadu domba oleh VOC. Bener gak ya? Benar gak ya kira-kira jawaban mereka? Kita tanya langsung ahli sejarah untuk menjawab pertanyaannya tadi ya guys. Di bawah kekuasaannya, Banten berhasil dilakukan oleh VOC. Faktor utama keruntuhan kerajaan Banten adalah karena defeat ad impera atau politik adu domba oleh VOC terhadap kerajaan Banten. Karena diadu domba? Iya gak sih? Bindiskan. Banten. Berdiri di Banten itu aja udah. Halo. Kakak mau nanya dong, namanya siapa? Audrey. Dari kelas? Bahasa. Satu nama kerajaan di Banten. Ya tau lah. Tahu siapa? Sultan Ageng Kertajaya. Baik, tapi salah jawab.